Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmu Channel, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat sejarah proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia. Setelah kekalahan Jerman di belahan bumi barat dalam Perang Dunia Kedua, disusul dengan Jepang dengan dijatuhkannya 2 bom atom oleh sekutu. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Alhasil peristiwa tersebut terdengar sampai ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia masih termasuk wilayah jajahan Jepang. Termasuk para tokoh politik Indonesia mendengar kabar tersebut. Sontak para tokoh politik di Indonesia bersiap-siap untuk menyiapkan rencana proklamasi kemerdekaan. Di sisi lain, pada bulan Agustus SM Kartosuwiryo berada di Jakarta, dan dia juga mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana kinilah saatnya rakyat Indonesia khususnya umat Islam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah mempersiapkan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus, namun diurungkannya sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945 Soekarno dan elit politik lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selang beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda beserta sekutu mendarat di Indonesia dengan niat menguasai kembali SDA yang tadinya jatuh ke tangan Jepang. Ada peristiwa besar yang dilakukan Belanda, yaitu agresi militer Belanda 1 dan 2. Juga perjanjian-perjanjian yang notabene merugikan pihak Indonesia. Maka muncullah kekhawatiran para tokoh politik, khususnya tokoh politik umat Islam di wilayah Priangan. Akibat kerugian pihak Republik Indonesia dan jatuhnya RI ke tangan penjajah Belanda, akhirnya dalam mengatasi tersebut dibentuklah Majelis Islam. Majelis Islam itu sendiri terdiri dari berbagai elemen organisasi dan kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah, Sabilillah, Hizbullah, GPI, dan organisasi atau kelompok masyarakat lainnya yang membentuk kepemimpinan darurat jika RI jatuh.
Namun hal tersebut tidak berjalan mulus, rakyat bersama-sama angkat senjata melawan Belanda dan sekutu. Namun setelah serangan Belanda ke Jogja, akhirnya Indonesia menyerah ke Belanda dan para elit politiknya ditangkap. Dengan secara resmi seluruh wilayah Republik Indonesia 45 di bawah jajahan Belanda. Hal demikian membuat Majelis Islam mendapat peluang secara de facto membuat dan memperjuangkan sebuah pemerintahan sendiri yang sudah direncanakan pada awalnya di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Priangan. Lokasi proklamasi negara Islam Indonesia terjadi di wilayah Priangan, Garut di daerah Malambong. Ilustrasi pembacaan teks proklamasi negara Islam Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia, SM Kartosoewiryo, Madinah, Indonesia. 12 Syawal 1368, 7 Agustus 1949. Pada tahun 62 ditangkapnya Asyahid Kertosoewiryo dan dieksekusi di Pulau Ubi. Selain itu, surat kecohan palsu yang diatasnamakan Imam SMK membuat para mujahid turun gunung, namun tidak semerta-merta berakhirnya perjuangan dan akhir sebuah negara. Sekian pemaparan ringkas sejarah proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia. Pemirsa Baitul Ilmu Channel tak lupa mencari referensi lain selain dari video ini agar pemahaman kita lebih baik lagi dan terhindar dari fitnah atas ketidaktahuan kita.